pemerintah dengan rakyat atau sesama rakyat atau yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Innahu man yashu ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapapun yang dia hidup setelah aku meninggal, dia akan menjumpai ada banyak sekali perselisihan. Pasca beliau wafat, jumlah perselisihan itu semakin jauh dari zaman beliau makin banyak. Dan kita berada di zaman lebih dari 14 abad setelah hijrahnya Nabi SAW, setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan potensi perselisihan itu semakin banyak. Lalu beliau SAW ditanya misalnya, apa yang akan perintahkan untuk kami ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Pegang erat-erat sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Untuk memegangi sunnah Nabi SAW dan khulafa ar-rasyidin, pertama kali dilakukan dengan belajar. Maka mereka yang tergabung dalam forum edukasi berbasis ilmu, insya Allah dialah yang paling semangat. Sehingga yang sibuk di medsos, yang sibuk di dunia sengketa dan seterusnya, kalau ingin menjadi orang yang tenang, kembalilah kepada masjid dan majelis ilmu. Tenangkan dirimu di sini, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan dan keberkahan. Kemudian di sesi ini kajian akan kita lanjutkan dengan membaca kitab Bulughul Maram untuk bab tentang masalah pernikahan. Dan kali ini kita akan membaca hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis nomor 1032. Musannif Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana al-wasila wal mustawsila wal washima wal mustawshim. Muttafaqun alaih. Hadis dari Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-wasila, orang yang menyambung rambut, wal mustawsila, orang yang disambungkan rambutnya, berarti dia jadi konsumen, wal washima, orang yang pakai tato, orang yang bertato, wal mustawshima, dan wanita yang ditato. Muttafaqun alaih. Hadis dari Bukhari Muslim. Baik. Tentang ini beliau menyebutkan cuma satu hadis, walaupun riwayat yang menjelaskan tentang larangan tato dan rambut ini cukup banyak. Tapi di sini di Bulughul Maram untuk bab ini penulis hanya menyebutkan satu hadis. Pertama, kita melihat tentang makna laknat. Laknat artinya at-tardu. Al-laknat atau laknat maknanya adalah at-tardu, yang artinya mengusir. Berarti manusia yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, berarti dia diusir oleh Allah dari rahmatnya. Maka dilaknat Allah sama dengan diusir oleh Allah dari kasih sayang, dari rahmatnya. Rahmat Allah yang tertinggi adalah surga. Sehingga ketika ada seseorang yang dilaknat dari Allah, berarti dia diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kasih sayang. Selanjutnya, laknat dari makhluk, maknanya adalah doa agar yang bersangkutan, doa agar yang bersangkutan dilaknat oleh Allah. Sehingga ketika Rasulullah SAW melaknat, berarti Nabi SAW mendoakan agar yang bersangkutan
dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, laknat juga bisa bermakna celaan atau umpatan. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa wanita cenderung punya hobi suka melaknat. Ketika Nabi SAW ditanya kenapa wanita itu dominan masuk neraka, lalu beliau mengatakan yakfurnal ashir wa yukthirnal laknat. Karena wanita itu suka kufur kepada suami, tidak pintar berterima kasih kepada suami, dan dia sering mengucapkan kalimat-kalimat umpatan. Model perkataan miso, kalimat umpatan, keluar kata bulatan dan seterusnya. Ini makna laknat yang artinya celah. Selanjutnya, ketika seseorang dilaknat oleh Nabi SAW, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah dosa besar. Ketika ada perbuatan yang pelakunya dilaknat oleh Allah atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti menunjukkan apa? Perbuatan tersebut adalah dosa besar. Sehingga berdasarkan keterangan dari Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana al-wasilah wal mustawsilah. Nabi SAW melaknat orang yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan rambutnya, orang yang mentato dan yang jadi konsumen tato. Ketika dilaknat oleh Nabi SAW, menunjukkan ini adalah dosa besar. Maka tato itu dosa besar, dikutuk oleh Nabi SAW. Siapapun kita mencintai Rasulullah SAW dan ingin ketemu beliau SAW, dan kelak di yaumul qiyamah orang yang beriman ditunggu oleh Nabi SAW di telaga. Terbayang tak di posisi ketika seseorang ingin ketemu Nabi SAW, tapi ternyata dia dikutuk oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan itu ancamannya adalah ancaman yang mengerikan. Baik, selanjutnya menyambung rambut. Kemudian lagi tato. Ini disebut sebagai atau mendapatkan ancaman yang laknat, yang artinya dosa besar. Kenapa ini masuk kategori dosa besar? Karena dia mengubah ciptaan Allah. Karena dia mengubah ciptaan Allah. Dan semua tindakan mengubah ciptaan Allah hukumnya dosa besar. Selanjutnya, mengenai bentuk mengubah ciptaan Allah, ketika seseorang melakukan tindakan medis yang menyebabkan terjadinya perubahan pada badan, misalnya memancungkan hidung, apalagi menghilangkan alis, lalu mikir gigi dan seterusnya. Ini semuanya masuk kategori mengubah ciptaan Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan lebih banyak lagi. Baik. Ini ada yang lebih lengkapnya. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yal'anul mutanammisat wal mutafallijat wal mustawshimat allati yughayyirna khalqallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mutanammisat, orang yang mencabut bulu di wajahnya, wal mutafallijat, orang yang mereik giginya, wal mutashimat, dan orang yang mentato, allati yughayyirna khalqallah azza wa jalla, yang mereka mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kita lihat hadis ini. Kita baca yang lebih lengkap. Berikut ini ya. An Abdillah dari Abdullah bin Mas'ud, qala, dia mengatakan, la'anallahu al-washimat wal mutashimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Allah Subhanahu wa taala, melaknat wanita yang mentato dan yang ditato, wanita yang mencabut bulu, wanita yang mengerik giginya, lil husni, untuk kecantikan, al mughayyira khalqallah, yang mengubah ciptaan Allah. Fabalagha dzalika imra'atan min Bani Asad. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ini pun sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad. Yuqalu laha Ummu Yaqub, namanya Ummu Yaqub. Faja'at, lalu Ummu Yaqub datang menemui Ibnu Mas'ud. Faqalat, Ummu Yaqub mengatakan, innahu balaghani anka annaka la'anta kaita wa kaita. Aku mendengar kalau kamu melaknat orang-orang yang seperti ini. Maka dari Ibnu Mas'ud mengatakan, wa mali la an'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa man huwa fi kitabillah, dan dia ada dalam kitabullah. Faqalat, lalu wanita itu mengatakan, laqad qara'tu ma baina al-lawhayn. Aku sudah membaca seluruh isi Al-Quran. Fama wajadtu bihi ma taqul, dan aku tidak menjumpai apa yang kamu ucapkan. Qala, kata Ibnu Mas'ud, la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Kalau ibu betul-betul membaca, pasti Anda akan menjumpai. Ama qara'ti, tidakkah kau membaca firman Allah Ta'ala, wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Rasul silakan ambil, dan apapun yang dilarang oleh Rasul, fantahu, maka dengan dirasi. Qala, wanita itu mengatakan, iya, fa innahu qad naha anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal itu. Baik. Jadi di sini ada beberapa dandan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita tulis ya. Dandan terlaknat. Apa saja tadi tindakannya? 1. Mentato. 2. Cabut bulu. Yang ketiga, ngikir gigi. Apa lagi? Tadi Nabi SAW menyebutkan al-washimat wal mutashimat al mutanafisat. Berarti ada 3-nya: tato, kemudian nyabut bulu, dan ngikir gigi. Kemudian dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu nyambung rambut dan tato. Kalau ini yang keempat adalah nyambung rambut. Dan semua tindakan ini masuk pada kategori tindakan medis yang mengubah fisik untuk tujuan
kecantikan. Praktek seperti ini masuk pada perbuatan mengubah ciptaan Allah. Sehingga Nabi SAW mengatakan dalam hadis tadi, al-mutafallija bil husni al-mughayyira khalqallah. Mereka mengirik giginya untuk kecantikan, al-mughayyira khalqallah, yang mengubah ciptaan Allah. Baik. Selanjutnya, kapan sebuah tindakan dandanan ini masuk kategori mengubah ciptaan Allah? Mengubah ciptaan Allah, mengubah ciptaan Allah terjadi dengan dua syarat. Yang pertama, perubahan itu bersifat permanen atau lama, sangat lama. Ini mungkin bisa sampai 5 tahun, sampai 7 tahun, sampai sekian puluh tahun. Berarti perubahan itu sifatnya apa? Sangat lama. Yang kedua, untuk tujuan kecantikan. Untuk tujuan kecantikan. Untuk tujuan kecantikan itu berarti tujuannya adalah nambah grade, biar grade-nya naik. Sehingga misalnya kawan bayinya grade-nya 7, dia naikkan jadi 17. Paling atas kan 100, dia di grade 7. Ketika tujuannya untuk nambah grade, maka yang seperti ini berarti ada pikiran untuk perubahan demi apa? Kecantikan. Baik, bedakan dengan hal berikut ini. Mengubah untuk tujuan pengobatan. Mengubah untuk tujuan pengobatan. Ini hukumnya boleh. Walaupun harus mengubah badan, dan walaupun sifatnya permanen. Karena yang untuk tujuan pengobatan berarti dia sifatnya menormalkan. Kapan untuk tujuan pengobatan itu berlaku? Ini berlaku jika untuk membuat jadi normal. Membuat jadi normal itu berarti awalnya tidak normal. Awalnya gimana? Tidak normal. Lalu dinormalkan. Baik. Saya mau tanya. Ini apa bodoh? Mohon maaf ya. Kalau orang jelek itu normal atau tidak? Ya. Ini saya punya. Dia normal. Cuman secara muka mungkin di bawah pasaran. Di bawah rata pasaran. Tapi normalnya baik. Sehingga masuk kategori kecantikan ketika normal tapi nambah grade, itu kecantikan. Namun kalau yang terjadi adalah tidak normal lalu dinormalkan, ini boleh. Berarti awalnya cacat, tidak normal ini berarti adalah cacat. Lalu setelah itu diobati. Nah, pengobatannya sampai pada tingkatan mengubah isi. Kita lihat hadis ini.